Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi SD Binong Permai An-Nurmaniyah dari kelas 1 hingga kelas 6 yang Pak Imi sayangi dan Pak Imi banggakan. Pada kesempatan hari ini, yaitu hari Jumat, seperti biasa kita semua, khusus bagi yang beragama Muslim, yaitu melaksanakan halaqah. Berhubung halaqah pada kesempatan kali ini kita harus belajar secara daring. Oleh karena itu ada beberapa materi yang akan Pak Imi sampaikan, dan ini berlaku untuk anak-anak dari kelas 1 hingga kelas 6. Adapun materi pada kesempatan hari ini yaitu tentang, ada di buku halaqah, yaitu tentang macam-macam air yang bisa dipakai untuk bersuci. Jadi macam-macam air yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, sebelumnya Pak Imi akan menerangkan terlebih dahulu tentang jenis-jenis air. Jadi jenis-jenis air itu yang perlu kalian ingat, pertama adalah ada jenis air yang sifatnya atau zatnya suci dan mensucikan. Jadi air tersebut suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Nah, maksudnya adalah air tersebut di samping bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk minum, untuk memasak, untuk mandi, untuk istinja, misalnya untuk bersuci ketika selesai buang air besar ataupun air kecil. Juga bisa dipakai untuk wudhu dan mandi wajib. Jadi air ini adalah air yang bisa dipakai untuk bersuci, sifatnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci, di antaranya untuk mandi dan untuk wudhu sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, adapun air-air tersebut yaitu ada 7 ya. Yang pertama, air hujan. Air hujan itu sifatnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Kalau misalnya air hujan tersebut mau diminum, silahkan. Ya, yang penting harus tahu dulu, tapi jangan sampai air hujan tersebut mengandung bahaya atau tidak. Jadi kalau misalnya air tersebut mau langsung diminum, silahkan, karena sifatnya suci. Di samping itu bisa juga air tersebut dipakai untuk wudhu atau untuk mandi wajib. Misalnya ketika hujan, air tersebut ditampung di penampungan, misalnya di ember atau di wadah yang besar. Kemudian airnya dipakai untuk minum dan juga dipakai untuk bersuci seperti wudhu ataupun mandi wajib. Nah, itu boleh ya. Jadi yang pertama air hujan. Kemudian yang kedua adalah air salju. Nah, air salju yang asalnya dari es itu, kalau misalnya mencair, airnya suci, boleh dipakai untuk minum, keperluan sehari-hari, untuk memasak dan lain sebagainya. Bisa juga dipakai untuk bersuci, untuk wudhu ataupun mandi. Kemudian air mata air. Air mata air ini adalah air yang keluar dari, misalnya dari tebing-tebing ya. Dari tebing-tebing atau dari tanah tiba-tiba keluar air. Dan ini biasanya ada di pegunungan-pegunungan ya, atau di lembah-lembah. Nah, jika air itu langsung kita minum, itu boleh ya, halal, karena sifatnya suci. Kemudian kita tampung air tersebut di penampungan, dibuat bak misalnya yang banyak, kemudian dipakai untuk wudhu juga boleh ya. Itu yang ketiga, air mata air. Kemudian air sumur. Nah, air sumur ini, baik sumur ini yang ditimba ataupun yang misalnya dibor,
atau sumur-sumur artesis itu airnya suci, boleh dipakai untuk minum dan boleh pula dipakai untuk bersuci wudhu ataupun mandi wajib. Kemudian air laut. Nah, air laut dimanapun kalian menemukan air laut di pantai manapun itu airnya suci, ya, airnya suci dan boleh dipakai untuk bersuci, baik itu untuk wudhu ataupun untuk mandi wajib. Jadi air laut itu suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian air sungai. Nah, air sungai pun sifatnya suci dan mensucikan, ya. Jadi air sungai dimanapun, yang jelas airnya ini adalah air yang bersumber dari pegunungan, ya, bukan air sungai yang sumbernya dari pembuangan dari rumah tangga, ya, bukan selokan-selokan yang ada di rumah tangga, ya, di pinggir-pinggir rumah tangga, bukan air kali seperti itu, tapi air sungai yang sumbernya asalnya itu dari pegunungan. Nah, itu suci dan bisa dipakai untuk bersuci kalau mandi wajib, ya. Nah, jadi itu ya jenis-jenis air yang bisa dipakai untuk bersuci, sifatnya suci dan mensucikan. Nah, kemudian ada juga air yang suci, ya, yang kedua, ya. Tadi air suci dan mensucikan itu yang pertama, yang kedua airnya suci dan tapi tidak mensucikan, ya. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Sangat mudah, misalnya air minuman berkarboninasi, misalnya air Fanta, Coca-Cola, Pepsi dan sejenisnya. Itu airnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, dipakai wudhu atau dipakai mandi. Air susu suci, ya, kalau diminum suci, halal, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik itu wudhu ataupun mandi. Termasuk tidak bisa dipakai untuk istinja. Istinja itu apa, ya, istilahnya cebok, ya. Kalau sudah buang air kecil atau air besar tidak bisa, ya, memakai air minum Fanta, Coca-Cola, itu tidak bisa, ya. Jadi itulah macam-macam air yang perlu kalian ketahui. Jadi dimanapun kita berada, ketika kita ingin melaksanakan sholat, tidak ada alasan lagi susah air, ya. Jadi banyak sekali jenis-jenis air yang dapat kita pakai. Kalaupun misalnya tidak ada air, kita bisa bertayamum. Lalu tayamum itu apa? Tayamum adalah pengganti wudhu kalau sulit menemukan air atau bahkan tidak menemukan air sama sekali. Dan itu bagaimana cara bertayamum? Insya Allah di pertemuan berikutnya ketika kita halaqah di sekolah akan kita pelajari dan praktekkan bersama-sama. Baik, selanjutnya Pak Imi akan memberikan contoh bagaimana cara membaca surat Al-Ikhlas yang baik dan benar sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Silakan anak-anak untuk disimak baik-baik bagaimana cara membaca surat Al-Ikhlas tersebut. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi seperti itu, ya, cara membaca surat Al-Ikhlas. Ada juga yang membaca kalau diwasolkan, ya, begini, ya. Qul huwallahu ahadun Allahus
somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jadi itu saja yang dapat Pak Imi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Adapun nanti apa tugasnya akan disampaikan oleh Pak Kahfi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.